Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana al-mursalin al-mustafa rasulul amin. Al-ummiyina mab'usu lil-arabi. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibba, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah. Bagaimana kabar semuanya? Kaifa halukum jami'an? Sehat? Semoga semuanya sehat terus ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali kepada fitrah dan semoga kita semua menjadi para pemenang. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, ikhwan, akhwati fillah, marilah pertama-tama kita selalu panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di pertemuan kita pertama ini mengawali sehabis daripada menjalankan ibadah puasa sebanyak 30 hari lamanya dan juga Syawal ya beberapa hari sebelumnya, dan alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masih terus berjumpa. Walaupun saat ini saya masih agak bendeng, masih pilek. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, mengawali pada pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan pembelajaran kajian kita, kajian Al-Lughah Al-Arabiyah, belajar bahasa Arab. Kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Ya, kita orang Muslim. Agama kita, kitab kita itu bahasa Arab. Kalau kita seorang Muslim tidak mengerti yang namanya bahasa Arab, maka mudah sekali orang-orang orientalis, orang-orang Zionis, Israel, mereka menghancurkan kita. Mungkin bukan dengan perang di Indonesia, tapi melalui ghazwatul fikr, melalui perang pemikiran. Kita disibukkan ya, dengan sesuatu selain agama kita. Padahal fondasi agama kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Arab. Kitab kita berbahasa Arab. Hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dini. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian daripada agamamu, agama Islam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin dalam ucapannya, belajarlah bahasa Arab, yang artinya belajarlah bahasa Arab karena dengannya bahasa Arab itu kamu memahami Alkitab wa Sunnah, memahami Al-Quran dan juga memahami Al-Hadis. Dan dari sanalah seluruh agama bersumber. Teman-teman,
Ikhwah wa akhwati fillah, ahibba. Jadi sangat penting sekali kita belajar bahasa Arab. Kalau ditanya, ya, bahasa Arab ini bahasa Arab yang seperti apa sih yang dipelajari untuk memahami Al-Quran, untuk memahami As-Sunnah, ya. Jadi para ulama al-lughah, ulama bahasa, mereka memang memberikan pengkelasan yang mensekat-sekat ilmu tentang bahasa Arab. Ada ilmu sharaf, ada ilmu nahwu, ada ilmu adab, ya, bahkan balaghah, ya, dan juga bahasanya ada ilmu muhadasah, ada ilmu mantik, ya. Intinya adalah semua itu adalah ilmu bahasa Arab. Entah di mana kita mempelajari ilmu tersebut, ya, mau bagaimana kita mempelajarinya, ya silahkan dipelajari. Nah, fokus kita saat ini adalah kita mempelajari bahasa Arab fokus terlebih dahulu. Di buku 1 ini, buku yang telah kita pelajari kemarin dan masih bersambung insya Allah, adalah mempelajari bahasa Arab dari segi muhadasahnya, dari segi perubahan nahwu, ya, perubahan akhir kata, dan juga perubahan kata tersebut, ya. Jadi harokat akhir kata atau perubahan kata tersebut. Nahum artinya perubahan akhir kata. Muhammadun, ketika kemasukan inna jadi inna Muhammadan. Ketika kemasukan kana Muhammadun. Ketika kemasukan fi Muhammadin. Jadi seperti itu. Jadi itulah perubahan nahwu. Sedangkan sorof perubahan kata. Misalkan dari fa'ala menjadi yaf'ulu, menjadi fa'lan, menjadi fa'ilun, maf'ulun, gitu ya. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Itu yang disebut dengan sorof, perubahan kata. Itu kita akan pelajari nanti pada kitab-kitab, ya, setelahnya, karena kitab ini terdiri dari 6 jilid. Nanti ada pelajaran seputar itu. Jadi di kitab pertama kita yang kita pelajari ini, kita dibawa dulu untuk banyak, paling tidak telinga kita ini sering mendengar, ya, kosakata yang terus diulang, ya, seperti huwa, hiya, hada, hadihi, ilka, dalika, ulaika, ma, man. Kemudian ada kata fiilnya zahaba, ada khoroja, dan lain sebagainya. Ya, banyak. Jadi kita dibawa untuk numaris, ya, inda sima, ya. Jadi membiasakan kita untuk mendengar atau membiasakan kita untuk mengucapkan terlebih dahulu, ya, dibawa, ya, untuk seperti itu dulu di kitab 1 ini. Kalau kita ikuti dari awal atau kita baca, ya, dari awal kitab ini sampai dengan nanti akhir kitabnya, ya, ini akan dibawa untuk terus sering mendengar kosakata-kosakata yang sering keluar, ya. Dan itu pun juga dalam Al-Quran juga sering kita dapati. Jadi ketika ada zahaba, izhab ila fir'auna, izhab, pergilah, ila, ke Fir'aun, innahu, sungguhnya, togo, ya, dia adalah orang yang telah melampaui batas. Itu. Ada kata-kata ukhruj, khoroja, artinya keluar. Jadi dalam kitab ini sungguh ra'i jiddan, sungguh sangat menarik sekali, ya, untuk kita pelajari. Jadi teman-teman kalau yang bertanya, kapan kita belajar nahwu dan sorofnya, Ustadz? Sabar, ya. Sebelum kita mempelajari nahwu dan sorof, paling tidak kita banyak mengenal dulu
ya kosakata paling tidak kita bisa mengetahui, oh ini kalau ana adhabu. Nah, dengan secara langsung walaupun kita tidak hafal, kita bisa memahami, ya. Jadi diajak untuk memahami dulu. Otak itu lebih mudah, ya, akan kuat, ya, ingatan kita itu kalau kita memahami. Kalau kita hanya hafal saja, pagi hafal, sore sudah lupa. Mungkin nggak sore, siang sudah lupa. Mungkin nggak siang, tapi 2 jam setelah kita hafal itu pasti lupa. Tapi beda kalau kita memahami, ya, kita langsung mempraktekkan. Ya, jadi misalkan seperti kita menghafalkan jalan. Kalau kita hanya dikasih tahu nih, nanti kamu belok kanan, terus nanti ada gang ini kamu belok kiri, nanti ada yang ini kamu lurus sedikit, ya nanti belok kiri lagi. Nah, tempatnya ada di sebelah kanan. Kira-kira hafal nggak kalau kita ya hanya diberitahu seperti itu? Tidak. Tapi kalau kita langsung ya melihat jalannya, oh kayak gini toh. Oh patokannya seperti ini toh. Kita nanti punya trik dan cara sendiri untuk hafal jalan tersebut. Begitupun kita belajar saat ini. Nanti kita sudah mendapati misalkan menghafal apa memahami gitu kan kosakata oh ini dipraktikinnya kayak gini ya bunyinya, nanti lama-lama paham, tidak harus hafal ya, tapi kita paham, kita bisa mempraktikannya dan nanti kita punya cara sendiri untuk benar-benar cara untuk mudah menghafal, cara untuk mudah memahami sesuatu. Gitu teman-temanku sekalian. Ikhwan wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, dimanapun antum berada saat ini, semoga Allah selalu memberikan antum semua kesehatan, ya. Jarak tidak menjadikan kita terbatas, ya, untuk terus belajar. Alhamdulillah, ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada lembaga LDK, Lembaga Dakwah Kampus Al-Futuwah, yang saat ini terus istiqomah untuk menyelenggarakan kajian-kajian ilmu. Salah satunya adalah bahasa Arab yang saat ini kita pelajari. Dan insya Allah akan banyak lagi kajian-kajian lainnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk terlebih dahulu halaman, mungkin kita lanjutkan ya, halaman 106. Di situ ada judul namanya Aina Muhammad. Aina Muhammad. Ada yang tahu apa artinya Aina Muhammad? Coba silakan yang tahu. Di mana Ahmad, Ustaz? Di mana Muhammad. Nah, seperti yang dulu pernah saya sampaikan bahwasanya kitab ini bukan hanya mempelajari hiwar antara satu orang ya dengan temannya, gitu kan? Itu hiwar artinya percakapan, muhadasah ya. Tapi kita juga mempelajari cara bercerita, cara merangkai. Kalau kita bertemu, ya mungkin kita bisa merangkai kata. Ya, kita mungkin bisa merangkai sesuatu yang kita udah hafal nih daripada mufrodat, ya, kosakata, bisa kita rangkai menjadi sebuah kisah kayak gitu atau dialog antara satu dengan satu orang yang lainnya yang sederhana. Nah, Aina Ahmad ini adalah kisah bentuknya, kisah seseorang. Jadi seseorang bercerita ya mengenai tentang keberadaan si Ahmad. Nah, bercerita ya. Ini kosakatanya sebenarnya cuma beberapa mufrodat doang. Ya mungkin nggak banyak lah, nggak sampai 20-an mufrodat, nggak sampai.
Ya, tapi lihat bisa menjadi 5 paragraf. Ya, bisa menjadi 5 paragraf. Padahal simpel sekali. Ya, ini permainan namanya perubahan kata. Baik, kita akan masuk pelajarannya. Iqra'il qissatil atiyah. Bacalah kisah ya berikut. Kisah al-atiyah artinya berikut, ya, yang akan datang. Diambil dari kata ata ya'ti, ya, ata ya'ti artinya datang. Ya'ti Muhammadun, ya, ya'tiyannakum, ya, telah mendatangi kalian dia. Dalam Al-Quran banyak Allah SWT sebutkan. Di antaranya dalam surah Al-A'raf, ya, Allah SWT mengatakan ya bahwasanya ya'tiyannakum rusulun min qablikum yaqussu alaikum. Jadi Rasul telah datang kepada kalian dan mengkisahkan, ya, yaqussu alaikum ayati, membacakan kisah tentang ayat-ayat. Nah, di sini ada paragraf yang pertama. Abdullah mengatakan, ya, tentang intinya mencari Ahmad. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu, ya. Bismillah. Aina Ahmad. Aina Ahmad. Abdullah yabhasu an Ahmad fil madrasah. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah. Huwa fil maktabah. Abdullah yadhhabu ilal maktabah. Fil maktabah talamidu katsirun. Yaqra'u talamidul kutub. Abdullah la yajidu Ahmad. Paragraf yang kedua. Abdullah yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi. Abdullah yadhhabu ilal masjidil madrasah. Fil masjidil madrasah atau fi masjid talamidu kathirun. Yusalliyat talamidu dhuhra. Abdullah yusalli ma'at talamid. Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul la'ib. Abdullah yadhhabu ilal mal'ab. Fil mal'abi talamidu kathirun. Yal'abu talamidu kuratal qadam. Abdullah la yajidu Ahmad. Paragraf yang ke khatur rabi'. Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmad ya Mustafa? Dhahabtu ilal maktaba wa dhahabtu ilal masjid wa dhahabtu ilal mal'ab wa la ajidu Ahmad. Khatul khamis. Mustafa yadhaku wa yaqul Anta la ta'rifu ya Abdullah Ahmadu ghaibul yawm huwa maridun fil manzili. Baik. Dari kata-kata ini ada yang tidak diketahui oleh teman-teman? Coba dari kosakata kata-kata yang kalimat-kalimat berikut. Hal hunakal kalimatul gharibah? Mawjud amla? Bismillah, yang fadlik Ustaz. Naam. Tafadhal. Kalau yabhasu itu apa Ustaz? Yabhasu bermakna mencari. Yabhasu an artinya mencari. Yabhasu an artinya mencari. Oh, itu nyambungnya ke yabhas ya, ke
Annya ya Ustaz ya, bukannya Ya, hanya yang satu aja. betul. Nanti ada banyak dia. Ya bahasu ila. Ada artinya nanti. Tulis ya. Ya bahasu an artinya mencari. Kalau ya bahasu ila artinya melihat. Jadi semua fiil, enggak semua lah. Tidak semua fiil. Ada sebagian fiil itu memiliki makna yang berbeda ketika bersambung, setelahnya itu majrur. Misalkan ya bahasu ila Muhammad. Nah, ya bahasu ila Muhammad artinya melihat pada Muhammad. Kalau ya bahasu an artinya apa tadi? Mencari. Jadi tulisnya ya bahasu an. Ya bahasu an artinya mencari. Kalau kita buka kamus, mungkin teman-teman ada yang punya kamus bahasa Arab, namanya kamus Al-Munawwir. Kamus Munawwir itu ada dua warna biru sama warna merah. Karena warna biru dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya, atau sebaliknya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau warna merah itu bahasa Arab ke bahasa Arab. Itu seingat saya itu. Jadi antum bisa cari nanti akar katanya adalah bahasa. Bahasa an, bahasa ila. Ya, pokoknya kalau nggak ada bi, nggak ada. Pokoknya bahasa an atau bahasa ila. Bahasa an artinya mencari, bahasa ila artinya melihat. Naldoro bimakna naldoro. Atau bimakna ro'ah. Ro'ah itu. Gitu ya. Oke, saya minta satu orang untuk membaca mulai dari Akhina Zaid. Silakan. Bacakan satu paragraf, nanti gantian dengan temannya yang lain. Silakan. Baik Ustaz. Abdullah yabahasu an Ahmad fil madrasah. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul qiraah. Huwa fil maktabah. Abdullah yazhabu ilal maktabah. Fil maktabati talamizu kasirun. Yaqra'u talamizul kutub. Abdullah la yajidu Ahmad. Nah, saya artikan. Abdullah ya bahasu an Ahmad fil madrasah. Sebelumnya jazakumullah khair. Abdullah ya bahasu sedang mencari Ahmad di sekolah. Abdullah yaqul, Abdullah berkata, Ahmad yuhibbul qiraah. Ahmad suka membaca. Huwa fil maktabah. Biasanya dia berada di perpustakaan. Abdullah yadhabu ilal maktabah. Abdullah pergi ke perpustakaan. Fil maktabati talamidu kasirun. Di perpustakaan banyak sekali murid-murid. Yaqra'ut talamidul kutub. Para murid-murid sedang membaca buku.
Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah tidak yajidu. Yajidu diambil dari kata wajada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka. Dan dialah yang telah mendapati engkau, wahai Muhammad, dhallan, tersesat. Ya. Tersesat di sini maksudnya bukan tersesat Nabi Muhammad sesat ya. Bukan. Ini pernah jadi kontroversi nih. Ya, salah satu ustadz terkenal di Indonesia. Ya, bukan tersesat maksudnya Nabi Muhammad akidahnya, bukan. Ya, maksudnya tersesat di jalan. Ya, jalan karena waktu itu Rasulullah SAW ketika di Mekah ini diganggu, ya, diganggu. Akhirnya biasanya Rasulullah jalannya di jalan yang biasanya ditempuh, begitu kan? Karena banyak gangguan, akhirnya mencari jalan, ya, mencari jalan yang lain, dan akhirnya tersesat. Kemudian Allah fahada, Allah lah yang memberikan petunjuk, ya. Wawajadaka a'ilan fa'aghnah, ya. Dan kurang, Allah dapati engkau kurang wahai Muhammad, kemudian Allah cukupkan. Goni itu lebih kepada cukup ya, bukan kaya. Cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli motor. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ghnan. Ya Allah, berikan kepadaku kecukupan, ya, bukan kekayaan. Nanti kufur. Jadi Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah tidak menemukan Ahmad. Baik, selanjutnya akhina Fahad Hasan. Tafadhal. Ya, baik Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Abdul Ahmad yusolli zuhra fil masjid. Abdullah yazhabu ila masjidil Naam. fil masjidi talamidu kasirun. Naam. Yusolli talamizu zuhur. Abdullah yusolli ma'at talamid. Abdullah la yajidu Ahmad. Coba diterjemahkan. Itu katanya hampir-hampir sama kayak yang di atas. Silakan. Ya. Abdullah berkata, Ahmad sholat zuhur di masjid, di dalam masjid. Abdullah pergi ke masjid di sekolah. Di masjid banyak para murid sholat zuhur. Abdullah sholat bersama para murid. Abdullah tidak menemukan Ahmad. Naam. Jaid, barakallahu fikum. Ini Fahad Hasan. Barakallah. Selanjutnya akhina Hasan. Tafadhal. Yang mana, Ustaz? Yang ketiga. Paragraf itu. Tafadhal. Abdullah yaqul Allah yaqul Ahmad yuhibbul la'ab. Ahmad yuhibbul la'ab. Naam. Abdullah yadhhabu ilal mal'ab fil mal'ab at-talamid katsirun. Yal'abu talamid katsir. Qurratul qadam. Abdullah la yajidu Ahmad. Naam. Coba tarjim. Abdullah berkata, Ahmad menyukai bola. Bermain. Abdullah bermain
bola ya. Abdullah suka bermain. Abdullah pergi ke lapangan. Di lapangan Abdullah suka bermain. Ulangin coba. Abdullah berkata, Abdullah berkata, Ahmad oh ya, suka bermain. Ahmad menyukai, dia suka bermain. Abdullah pergi ke lapangan. Di lapangan banyak pelajar. Pelajar bermain bola, sepak bola. Para pelajar sedang bermain Sepak football. bola. Para pelajar sedang bermain sepak bola. Abdullah tidak melihat Ahmad. Tidak menemukan. Tidak menemukan Ahmad. Iya. Tidak menemukan atau tidak mendapati. Tidak mendapati Ahmad. Wajada artinya mendapati. Misalkan ada teman kamu nyari-nyari apa misalkan. Wajad, itu kan? Wajadta? La ma wajadtu. Tidak, saya tidak menemukannya. Gitu kan? Misalkan ainal qalam, gitu kan? Aina qalamuka, mana pulpen? La, ana ma adri. Ba'din sa'abahas. Nanti saya akan cari gitu ya. Setelah dia cari 5 menit kemudian, kita nanya, wajadta? Dengan apakah kamu sudah menemukan? Kalamu maksudnya gitu. Alhamdulillah wajad. Ya, saya telah menemukan. Ya. Yakin Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya. Berarti kalau jawabannya, Ustaz, kalau jawabannya saya tidak menemukan pulpen, la ajidu qalam. Ma wajadtu qalam. Oh. Ma wajadtu. Itu kan bahasanya udah jadi apa namanya? Kata lampau. Pas. Jadi fiil madhi. Ma wajadtu qalam. Maksudnya dia udah mencari, kemudian dia bilang ma wajadtu qalam. Ma wajad. Coba kamu cari dulu gini. Ma wajadtu, jangan ma ajidu. Saya kalau ketika memang hari itu sedang ditanya, jawabannya ma ajidu. Tapi jarang memakai kata sesuatu yang lampau itu dengan memakai kata fiil mudhari, jarang. Ya, bahkan tidak digunakan. Laqad bahastu. Biasanya kalau mau ditekankan benar-benar begitu kan? Benar-benar dia sudah mencari tapi nggak ketemu, biasanya pakai kode. Ya. Kode. Jadi li ajli ta'kid, untuk menguatkan. Laqad bahastu lakin ma wajadtul qalam. Saya benar-benar telah mencarinya, tapi gitu kan, saya tidak mendapatkan pulpen. Gitu ya. Jadi pakai kata qad. Qad ini fungsinya bisa menekankan ya sesuatu yang telah lampau atau sesuatu yang sekarang dilakukan. Mungkin sering dengar kan kata qad kan? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Surat apa itu? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Qad sami'allahu. Telah, gitu kan? Telah apa artinya? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Telah benar-benar, gitu kan? Qad aflaha man zakkaha. Benar-benar bahasanya telah, gitu kan? Telah sukses ya orang-orang yang membersihkan diri. Wa qad khaba man dassaha. Dan
telah ya benar-benar rugi ya orang-orang yang kotor ya, yang bergelimang dosa. Jadi pakai kata apa? Qad. Paham tuh? Paham, Ustaz. Nah, Dave. Jadi Kalau- Ustaz, yang mawajatu kolam berarti kolam saja Ustaz, tidak ada menandakan kepemilikan pulpennya yang orang dicari itu. Ya, mawajatu kolam. Udah. Nggak pakai kayak kolam pulpenmu apa kolammu ya Ustaz, bagaimana Ustaz? Terserah itu, boleh mawajatu qalami, boleh. Saya tidak mendapati pulpen itu, atau mawajatu qalamuka. Misalkan kita minjem pulpen dia, gitu kan, pulpen temannya, ya tinggal dipakai ini, bisa Kak. Misalkan kita minjem pulpen teman kita, nah kemudian setelah minjem, kemudian dicari sama dia, mana pulpen saya? Oh iya pulpen kamu ya, sebentar ya saya cari dulu, gitu kan, saya lupa naruhnya di mana. Nah, misalkan gitu. Nah setelah dicari kemudian nggak dapet, gitu, atau dapet, gitu kan, nah, sebutin alhamdulillah, ya alhamdulillah, ada qalamuka, wajadtu qalamuka, hat ya dalika kolam, ini loh pulpenmu untukmu, gitu kan, kasih ke dia, nih hat tufahatu wa mauzah, diserahin, ya, masih ingat? Masih Ustaz. Pakai kata itu, hat tufaha, hat hada kolam. Tergantung mukhatabnya, ya mukhatabnya. Kalau dia mukhatab kamu ya pakai ka. Kalau banyak ya Kalau di sana adalah kita punya kita, kepemilikan kita, maka pakai domir ya, mi, kolami, kutubi, hatifi, misalkan gitu ya, nadoroti, ya, dan lain sebagainya. Baik, Wasil, lanjut. Selanjutnya, Anis Fauzia, tafadhal. Untuk nomor berapa Ustaz? Satru Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Zahabtu ilal maktabah. Wa zahabtu ilal masjid. Wa zahabtu ilal mal'am. Wala ajidu Ahmad. Naam, tarjim. Abdullah bertanya kepada Mustafa, di mana Ahmad, wahai Mustafa? Zahabtu ilal maktabi. Dia pergi ke perpustakaan. Saya Saya ya. Saya pergi ke perpustakaan. Wa zahabtu qultu, aku telah mengatakan, zahabtu, aku telah pergi, akaltu, aku telah makan, syaribtu, aku telah minum. Itu Kalau fa'altu, telah melakukan. itu berarti untuk sendiri ya Ustadz ya? Ya, kalau tu untuk orang pertama, tu sama na panjang ya. Dahabna itu, kharajna panjang. Itu untuk orang itu. Ya, untuk orang pertama. Tapi kalau ti itu untuk orang kedua. Dahabta, dahabti, apakah kamu telah pergi, wahai laki-laki? Apakah kamu telah pergi, dahabti, wahai perempuan. Gitu ya. Tu, saya. Pokoknya ada kata tu, ya itu saya. Yuk, Wasil. Dan saya pergi ke masjid. Wa zahabtu ilal mal'am. Dan saya pergi
ke tempat bermain. Maaf, lapangan Ustaz ya? Nah, dan saya pergi ke enggak, mal'ab itu sebenarnya bukan lapangan ya, lebih kepada tempat bermain. Kalau Kalau mal'ab, maidan ya? ya, kalau lapangan sepak bola itu lebih kepada maidan. Dan saya pergi ke tempat bermain. Ya, itu Wala makanya dikasih gambar bola itu maksudnya lebih enak langsung mengatakan itu lagi bermain kayak gitu. Tapi biasanya nyebutnya bukan mal'ab, maidan. Tapi mal'ab juga bisa. Nabi musykilah. Terus? Wala ajidu Ahmad. Dan saya tidak menemukan Ahmad. Ya, dan saya tidak. Jahid, barakallah. Selanjutnya, akhina Awi, tafadhal. Mustafa Sabtul Khamis. Mustafa yadhaku wa yaqul, anta la ta'rifu ya Abdullah, Ahmadu ghaibul yawm, huwa maridun fil manzil. Na'am. Mustafa tertawa dan berkata, kamu tidak tahu Abdullah? Apakah kamu tidak tahu Abdullah? Ahmad tidak terlihat hari ini, gaib hari ini. Nah, Ustaz. Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Ahmad tidak hadir hari ini, dia sakit di rumah. Iya. Jadi gaib artinya tidak hadir. Gaib untuk laki-laki, kalau gaibah untuk perempuan. Muzakkar ya untuk gaibun, muannas jadi gaibah ya. Misalkan lagi absensi ya. Aina Muhammad. Muhammad gaibun. Aina Fatimah. Fatimah gaibatun atau gaibah. Gitu ya. Aina Zaid. Zaid hadir. Aina Hindun. Hindun hadirah. Dia jadi hadir, hadirah. Gaib, gaibah. Paham tuh? Main Ustaz. Jadi antonimnya Ustaz. Ya, tinggal dikasih tak marbutoh aja. Tak marbutoh itu tak bulat ya. Bedanya tak itu ada dua bentuk. Ada tak ta'nis, tak terbuka, namanya tak maftuhah. Ya. Nyebutnya adalah tak maftuhah. Jadi tak maftuhah. Yang titiknya di atas Ustaz, yang dua titik di atasnya. Yang tak terbuka, yang dua titik di atasnya Ustaz. Ya, enggak biasa. Sama-sama dua titik di atas. Ya, maksudnya tak yang biasa Ustaz, yang normal. Ya, kalau tak maftuha itu taknya terbuka. Kayak ini ya, kayak perahu begitu ya. Kalau tak marbutoh tuh bulat. Dia mirip dengan H. Ya. Cara bacanya pun beda. Ya, kalau dalam membaca Al-Quran, ketika waqaf beda. Kalau tak maftuhah dibaca tak ketika waqaf, sedangkan tak marbutoh ketika waqaf dibaca H. Contohnya, tak maftuhah. Idas sama'u syaqqat. Nah, itu. Tetap dibaca tak. Ya, syaqqat tak. Sedangkan tak maftuhah, tak marbutoh yang bulat, wailul likulli humazatil lumazah al-qari'ah. Itu tak marbutoh. Jadi dibacanya H. Ya, masih ingat tajwidnya? Alhamdulillah. Masih ingat. Nanti di murojaah ya, makhorijul hurufnya. Biar nggak lupa dari A, H, Go, O, K, Syajaya, Do, Lana, Ro, Todata, Sozasa, Godasa, Fa, Wa, Ma, Ba.
Itu makharijul hurufnya. Baik, ala kulli hal. Ustaz, Ada lagi yang mau ditanyakan seputar mungkin di luar Ustaz. ini bagaimana penerapan cara kalau saya mau ngomong kayak gini tuh bagaimana cara balasnya kayak gitu. Tafadhol, nggak apa-apa. Baik. Ustaz. Penggunaan manzil itu kapan Ustaz? Itu kan apa bedanya sama baitun? Nah, bedanya manzil dengan bait. Ada lagi istilah lainnya selain ini. Darun. Ada bait, ada darun, ada manzil, ada maskanun. Jadi ada 4. Ya. Ada lagi. Nggak hadir. Itu Sebenarnya ada 5. Ya. Jadi ada 5. Kita bahas yang 4 dulu. Nanti kalau lagi pas hadir nanti baru saya kasih tahu lagi ya. Maksudnya nggak hadir dalam pikiran saya saat ini. Kalau apartemen tuh apa namanya? Oh ya, sakfun. Nah, sakfun ya. Itu apartemen. Jadi bedanya manzil, bait, kemudian darun, maskan, ini dulu ya. Jadi kalau manzil, nih ada manzil, ada bait, gitu ya. Manzil atau bait, ini maknanya sama. Artinya rumah. Rumah dengan berbagai macam ruangan di dalamnya. Seperti contohnya ada ruang dapur, ada ruang tempat tidur, begitu kan? Kemudian ada ruang tamu, kayak gitu. Ada ruang untuk bermain mungkin di dalam rumah, ada bagasi, pokoknya rumah komplit. Itu namanya apa? Manzil atau bait penyebutannya. Manzil atau bait, gitu ya. Sedangkan kalau maskanun, tempat tinggal itu tidak harus lengkap, ya, tidak harus lengkap. Misalkan kita berada di apa namanya, teman-teman kos, ya, ngekos itu kan nggak lengkap, cuman ada kamar tidur, mungkin sama kalau ada dapur ya. Tapi kalau di Jakarta dulu saya pengalaman di Jakarta itu nggak ada dapurnya. Jadi kalau mau masak ya itu di satu ruangan kecil itu. Kamar mandi pun juga sama, nggak ada. Kamar mandi malah bareng-bareng. Jadi ada rumah kayak gitu. Jadi dijadiin kos. Mungkin teman-teman yang ngekos saat ini mungkin. Masih ada nggak yang ngekos? Akhina Awi ngekos apa tidak di? Ya, Ustaz ngekos. Tapi Anda dapat kamar yang toiletnya di dalam, Ustaz. Nggak bareng. Oh, ada kamar mandinya. Nah, itu antum bisa sebut bukan manzil, tapi maskan. Maskan, ya, maskanun. Tempat tinggal dia nggak lengkap, Pak. Nah, sedangkan darun itu ruangan. Misalkan lebih kepada ruangan satu, tujuan kegunaannya hanya satu. Misalkan saya punya ruang studio, ya kan? Bukan studio, misalkan maktabah saya sendiri, maka saya nyebutnya itu ruangan saya. Jadi saya punya studio, berarti, nah itu namanya kegunaannya hanya satu, ya berarti itu namanya darun. Apakah saya boleh tidur di situ? Boleh, silakan. Tapi penyebutannya lebih lebih muqayyad. Lebih muqayyad itu lebih terikat. Hanya satu ruangan itu. Ya, jadi itu namanya darun. Makanya ini biasanya dipakai istilah ini, ya kita sebut oleh banyak para pesantren menyebut misalkan Darul Qalam, ya berarti itu pesantren. Nah, berarti pesantren itu ya udah hanya mempelajari
pokok agama misalkan, kayak nyebutnya dar. Ada di Mesir namanya Darul Arqam, atau di Mekah juga ada namanya Darul Arqam. Kalau di Mesir namanya Darul Arqam itu adalah tempat belajar belajar menghafal Al-Quran. Di sana ada simak hafalan Al-Quran, hafalan-hafalan Quran di sana. Dulu saya pernah mau diajak ke Darul Arqam. Ya, jadi tempat untuk mensimakkan hafalan-hafalan Quran. Antum bisa buka di YouTube Darul Arqam Mesir. Jadi halaqah Quran. Jadi itu ya. Penyebutan darul. Saya ulangin lagi. Bait sama manzil tuh hampir sama. Ya lengkap ya dengan ruangan-ruangannya gitu ya. Sedangkan kalau maskanun artinya maskan atau sakan ya, asrama itu kos ya, tempat makanya kalau antum pesantren mereka nyebutnya adalah sakan atau enggak maskan ya. Misalkan ke asrama ya kan, asrama itu kan enggak lengkap, cuman ruang buat tidur doang, udah ya, yang penting buat tinggal aja gitu ya, enggak lengkap, enggak ada dapur ya, bahkan kamar mandi ya mungkin ada di luar atau mungkin ada di dalam. Kemudian ada lagi hujrah pakai ha jim ra ta tak marbutah, hujratun. Hujrah ini sama seperti maskan ya, sama seperti maskan ya. Kemudian darun ya, ada darun tadi sudah kita kasih tahu adalah ruang ya. Ruangan apa itu ya? Ruangan fokus untuk sesuatu apa, misalkan ruangan studio gitu kan, itu namanya dar. Makanya biasanya nyebut idaroh, diambil dari kata daru, idaroh. Idaroh artinya kantor, berarti tempat untuk bekerja ya, tempat melakukan sesuatu dan fokusnya memang di situ. Idaroh juga bisa disebut juga perpustakaan ya, idaroh. Kalau memang itu tujuannya memang satu ruangan itu digunakannya ya, digunakan untuk sesuatu yang ditentukan, tadi disebut dengan idaroh. Jadi ada banyak tadi, ada bait, ada manzil, ada sakan, kemudian apalagi tadi hujrah, ada dar. Ustadz, saya pernah dengar gurfah ya, gurfah itu bagian daripada rumah, itu gurfah namanya, gurfatun naum ya, gurfatud duyuf ya, tempat tidur, tempat ruang tidur ya, namanya gurfatun naum, kamar tidur. Gurfatud duyuf, ruang tamu misalkan gitu ya. Jadi gurfah bagian daripada manzil atau bait. Paham tuh? Paham Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo Ustaz. Syukron Ustaz. Barakallah. Penggunaan kata misalkan atau dialog seperti apa nih yang paling enak kalau kita ada orang ngomong begini, balasnya seperti apa? Apa? Mungkin yaumul ghad, usbu'ul ghad, insyaallah nanti kita akan bahas selanjutnya mungkin untuk membahas asilah-asilahnya. Mungkin minggu depan kita coba akan merojaah dan akan menjawab asilah-asilah daripada hiwar ini. Soalnya ini nanti makin kesini agak makin rumit ya, terutama rangkaian, cara merangkai kata. Memang agak makin rumit. Semoga teman-teman selalu Allah berikan keistiqomahan untuk terus istiqomah belajar. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak harus langsung bisa. Ya, belajar itu bertahap. Insya Allah nanti lama-lama. Yang penting kita sering dengar, zahabat. Tuh ini. Dan jangan pernah menyepelekan ilmu. Ya.
sedikit-dikitnya mungkin ada suatu majelis yang di sana diajarkan ilmu, ya, dan kita mungkin sudah tahu, hadiri. Bisa jadi ada 1-2 kata yang memang kita nggak tahu sebelumnya, bisa menjadi tahu. Pakai tujuan belajar itu tanamkan adalah ya irfaul jahal, ya, jadi mengangkat kebodohan. Itu ya tujuan belajar, mengangkat kebodohan dalam diri kita. Bodohnya kayak gimana? Ya sesuatu yang kita tidak tahu, kejahilan kita apa itu, gitu ya. Baik, insyaallah ya, ajib anil as'ilah al-atiyahnya usbu'ul ghad, ya, sayati, ya, insyaallah usbu'ul ghad atau usbu'ul muqbil, ya, penyebutannya begitu, pekan depan, usbu'ul muqbil, pekan depan, atau usbu'ul ghad, godan, ya, pekan depan, atau muqbil, atau usbu'ul ati, boleh. Ati jadi kata al-atiyah, kita tambahin ati. Insyaallah sanaltaqi usbu'ul ati. Insyaallah kita akan bertemu pada pekan depan yang akan datang. Usbu'ul ati, usbu'ul ghad, usbu'ul muqbil, boleh penyebutannya, ya. Insyaallah saati yaumul ghad. Insyaallah saya akan datang besok. Saati yaumul ghad. Itu kosakata sederhana kayak gitu coba dipraktekkan dalam keseharian kita. Ya, nanti lama-lama terbiasa sama teman. Nanti kan dia nanya, "Itu apa artinya?" Oh, kayak gitu ya. Kita dipraktekkan. Kosakata sederhana lah. Kalau kita punya anak didik misalkan, kalau kita punya anak kasih tahu ta'al, ya, kemudian ijlis, kemudian isyraq, kul, ya, kata-kata sederhana. Paling tidak dia tahu, oh ini arti. Kayak gitu. Oke, ya, itu untuk membiasakan, bukan bahasa Inggris doang. Welcome, no, yes, Biasanya no, yes aja bahasa Inggris. Bahasa Arab la, na'am. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi dipraktikkan. Insyaallah lama-lama terbiasa. Baik, akhirnya barakallahu fikum jami'an ayyuhal hadirun. Semoga Allah memberkahi kita semua, wahai teman-teman yang hadir hari ini, ikhwan wa akhwati fillah, ikhwan dan akhwat yang saya cintai Allah. Baik, sebelum kita tutup, kita coba baca lagi ya terlebih dahulu keywordnya. Ini ada berapa orang? Baik, coba dibuka mikrofonnya, boleh? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Jami'an Ustaz. Apa kalau dibuka suaranya tabrak-tabrakan? Enggak sih. Enggak ya, coba ya. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aina Ahmad. Yuk. Aina Ahmad. Bareng kan suaranya. Yaudah, kita baca bareng-bareng, mikrofonnya di mute aja. Tapi kita baca bareng-bareng ya. Sambil ngikuti maksudnya mengikuti bacaan saya bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Aina Ahmad. Abdullah yabhasu an Ahmad fil madrasah. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah. Huwa fil maktabah. Abdullah yadhhabu ilal maktabah. Fil maktabah talamidu katsirun. Yaqra'u talamidu al-kutub. Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi. Abdullah yadhhabu ilal masjidil madrasah.
Fil masjid talamidu kathirun. Yusalli at-talamidu dhuhra. Abdullah yusalli ma'at talamid. Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbut la'ib. Abdullah yadhhabu ilal mal'ab. Fil mal'abi la talamidu kathirun. Yal'abu talamidu quratal qadam. Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Dhahabtu ilal maktaba wa dhahabtu ilal masjid wa dhahabtu ilal mal'ab wa la ajidu Ahmad. Mustafa yadhhak wa yaqul anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu ghaibul yawm. Huwa maridun fil manzil. Baik. Kelas. Alhamdulillah. Sudah selesai belajar kita pada permulaan sama pertemuan kita pada hari ini setelah libur 1 bulan lebih ya. Semoga teman-teman semua Allah selalu berikan istiqomahan untuk terus belajar ya. Ingat luruskan niat, tujuan kita belajar ya diantaranya adalah menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Ya la yubahu bisufa'a. Bukan untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang bodoh ya dan mengobrol dalil ya di hadapan orang-orang kita. Tidak, tapi untuk mengurangi atau untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Baik, barakallahu fikum jami'an teman-teman sekalian, yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Al khairu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan. In wajadtum sahih fahuwa minallahi azza wa jal wa in wajadtum khata' fahuwa minni wa minasyaitan. Wa barakallahu fikum jami'an. Insyaallah sanaltaqi usbu'ul ad. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian pada malam hari ini. Apakah dari Ustadz ada beberapa kata sebelum kita tutup? Cukup, akhi, insyaallah. Ya, alhamdulillah kami segenap tim UKM Al-Futuwah ITPLN mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuwah berikutnya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.